Wanita itu hanya memecahkan botol urin di tangan pemuda. Dalam sekejap, rambut hitam legamnya tiba-tiba mengering. Dalam sekejap, dia berubah dari gadis cantik menjadi nenek berusia 80 tahun dengan wajah penuh keriput. Ternyata pemuda itu adalah dewa abadi yang tiada taraf. Hari ini, 5 keluarga besar berkumpul bersama, hanya untuk meminta dewa abadi turun gunung. Namun hanya murid Tao di bawahnya yang keluar untuk menyambut. Murid Tao dengan lembut mengayunkan sapu, sehingga dengan mantap menghalangi kecenderungan 5 orang untuk berlutut. Seorang murid Tao kecil saja sudah memiliki kemampuan seperti itu. Hal ini semakin menguatkan tekad beberapa orang untuk menemui dewa abadi. Namun murid Tao itu memberitahu mereka, dewa abadi sudah pergi ke rumah Zhang setahun yang lalu untuk memperbaiki nadi naga, menenangkan kutukan surgawi. Mendengar hal itu, 5 keluarga besar segera menyiapkan hadiah besar untuk pergi ke rumah Zhang. Ternyata saat pembangunan, rumah Zhang secara tidak sengaja memutus nadi naga dan mengalami kutukan. Kepala keluarga Zhang berlutut selama 7 hari 7 malam. Baru kemudian dia berhasil meminta dewa abadi turun gunung untuk membantu keluarga Zhang melawan takdir. Dewa abadi dan cucu perempuan kepala keluarga Zhang mengikat sebab akibat dengan pernikahan. Mereka juga perlu setiap hari menyirami bunga keabadian dengan darah jantung. Ketika bunga mekar dan nadi naga diperbaiki, keluarga Zhang tidak hanya bisa menghindari kutukan surgawi, tetapi juga bisa memperpanjang umur mereka semua selama 50 tahun. Hari ini pukul 11.45 pukul 12.15 adalah waktu bunga mekar. Sebelum pingsan, kepala keluarga Zhang berpesan kepada cucu perempuannya, harus menjaga dewa abadi dengan baik. Sandang, pangan, papan, dan transportasi harus menggunakan yang terbaik. Untuk itu, adik ipar perempuan selalu di samping pemuda setiap hari. Namun, hubungan mereka menarik perhatian orang lain. Siapa yang pernah melihat adik ipar perempuan melayani kakak ipar seperti ini? Dengan status yang begitu tinggi, dia adalah kakek yang saya ceritakan padamu. Dia ingin menjodohkan saya dengan menantu pria yang tinggal di rumah istri. Seorang penipu yang muncul entah dari mana, yang telah menipu kakek saya sehingga menurut semua perkataannya, kakek saya berusaha menyenangkannya. Segala yang digunakan untuk makan dan berpakaian adalah yang terbaik. Kakek sudah koma selama 1,5 tahun. Kalian masih melayaninya seperti ini. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kakek sudah bilang, selama koma, semua harus mendengarkan dia. Segala halangan harus ditangani setelah dia bangun. Seluruh keluarga Zhang hanya kakek yang tahu. Dia tahu identitas asli pemuda itu. Orang lain mengira dia hanya seorang menantu pria yang tinggal di rumah istri. Tunangan juga terlihat tidak senang saat ini. Seorang menantu pria yang tinggal di rumah istri bisa berpesta sebesar ini. Yang tidak tahu bahkan mengira dia adalah pemilik keluarga Zhang. Ditambah dengan tuan muda kaya di sampingnya yang memicu suasana. Kemarahan yang terakumulasi dari tunangan meledak sepenuhnya. Dia berdiri dan dengan marah menuduh pemuda itu sebagai penipu. Selama setahun ini, dia hanya makan dan minum gratis di rumah. Dia tidak pernah membantu keluarga Zhang dalam satu hal pun. Adik ipar perempuan segera meminta kakaknya untuk tidak berbicara sembarangan. Kakek berpesan padaku sebelum koma, segala sesuatu harus berdasarkan pada suami kakak. Dan sejak suami kakak tinggal di sini, keluarga ini berjalan lancar, bahkan asetnya berlipat ganda. Bukankah ini juga